Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula Jasmine Padilla, NPM saya 221054. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah metode alternatif penyelesaian sengketa atau biasa disebut MAPS. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian sengketa non litigasi yang terdiri dari 5 bagian, yaitu ada ADR, ada APS, ada PPS, ada MPPSK, dan ada MAPS. Apa sih arti dari ADR? ADR itu Alternative Dispute Resolution. APS alternatif penyelesaian sengketa, dan PPS pilihan penyelesaian sengketa, MPPSK mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif, dan yang terakhir MAPS metode alternatif penyelesaian sengketa. Apa sih itu MAPS? Mekanisme atau metode alternatif penyelesaian sengketa. Latar belakang munculnya APS: yang pertama, karena sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang kedua, karena manfaatnya. Yang ketiga, karena tuntutan bisnis. Yang keempat, karena adanya mosi ketidakpercayaan masyarakat terhadap peradilan, jalan keluar untuk penyelesaian sengketa. Sengketa biasanya bermula dari suatu konflik. Konflik merupakan suatu perselisihan yang timbul di antara keduanya. Conflict of interest. Konflik muncul karena adanya ketidakpuasan suatu hubungan hukum. Maka, konflik tersebut harus segera diselesaikan. Apabila tidak dapat diselesaikan, maka lebih rumitnya akan menjadi sengketa. Pengertian dari sengketa, menurut Camzah, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik suatu dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Menurut Amriani, sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Pengertian sengketa menurut Rahmadi, konflik atau sengketa merupakan situasi atau kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja. Ada pula tahapan-tahapan terjadinya sengketa. Tahap prakonflik atau tahap keluhan mengacu kepada keadaan atau kondisi yang oleh seseorang atau suatu hal kelompok dipersepsikan sebagai hal yang tidak adil, dan alasan-alasan atau dasar-dasar dari adanya perasaan itu. Pelanggaran terhadap rasa keadilan itu dapat bersifat nyata atau imajinasi saja. Yang terpenting, pihak itu merasakan haknya dilanggar atau diperlakukan sesuai dengan salah. Tahap terjadinya sengketa yang kedua, tahap konflik, ditandai dengan keadaan di mana pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi, melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar haknya atau memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keluhan itu. Pada tahap ini, kedua belah pihak sadar mengenai adanya perselisihan pandangan antara mereka. Yang ketiga, tahapan sengketa disput dapat terjadi karena konflik mengalami eskalasi berhubung karena adanya konflik itu dikemukakan secara umum. Suatu sengketa hanya terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan telah meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal yang memasuki bidang publik. Hal ini dilakukan secara sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada sesuatu tindakan mengenai tuntutan yang diinginkan. Faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa itu apa saja sih? Yaitu terbagi menjadi 3,
yaitu yang pertama kepentingan atau interest, yang kedua hak-hak atau right, dan status kekuasaan atau power. Menurut Pruitt dan Rubin, terdapat 5 cara penyelesaian sengketa, yaitu dengan cara yang pertama bertanding atau contending, yang kedua mengalah atau yielding, yang ketiga pemecahan masalah problem solving, yang keempat menarik diri withdrawing, yang kelima diam inaction. Menurut Nader dan Taj, terdapat 7 cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu yang pertama membiarkan saja, yang kedua mengelak, yang ketiga paksaan, dan yang keempat perundingan, yang kelima mediasi, dan yang keenam arbitrase, yang ketujuh peradilan. Apa sih mediasi itu? Mediasi pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua pihak yang bersengketa atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Arbitrase itu apa sih? Yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator, dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut. Masyarakat bisnis sering mempertanyakan keberadaan peradilan di Indonesia dan meragukan efektifnya dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Keraguan itu membuat mitra dagang atau investor luar negeri kurang berminat menjadi partner dan menanamkan modalnya di Indonesia. Karena selama ini satu-satunya lembaga yang diandalkan untuk menyelesaikan sengketa masih bertumpu pada badan peradilan melalui proses litigasi. Faktanya, dalam perkembangan, maka masyarakat, khususnya kalangan bisnis, menuntut cara penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Perhatikan asas peradilannya, alternatif penyelesaian sengketa atau APS. Apa sih tujuan APS? Tujuan APS terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama menyesuaikan sengketa dengan jalan berunding, yang kedua mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, yang ketiga menumbuh kembangkan keinginan masyarakat dalam menyelesaikan sengketanya, yang keempat mempercepat memperoleh kepastian dan keadilan, yang kelima penyelesaian sengketa yang win-win solution. Latar belakang APS, Alternative Dispute Resolution atau APS atau ADR. Amerika Serikat adalah negara yang pertama kali mengembangkan ADR. Pengembangan ADR dilatar belakangi oleh kebutuhan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi kemacetan di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan seringkali berkepanjangan sehingga memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua itu dan memuaskan. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat itu ada di sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penyelesaian sengketa itu terbagi menjadi 5 bagian ya. Ada penyelesaian sengketa lambat, biaya perkara mahal, peradilan tidak tanggap, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, kemampuan para hakim bersifat generalis. Selanjutnya ada lembaga-lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa, yaitu ada BANI, Tugas Pokok Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau biasa disebut BANI dalam penyelesaian sengketa memiliki
Tugas pokok yang penyelesaian sengketa yaitu yang pertama, penerimaan permohonan arbitrase. Penerimaan permohonan arbitrase dari pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis untuk menyelesaikan perselisihan secara alternatif melalui proses arbitrase. Yang kedua, penunjukan panel arbitrase. Yang ketiga, penjadwalan persidangan arbitrase. Yang keempat, pendampingan dan penyuluhan. Yang kelima, pengambilan keputusan arbitrase. Yang keenam, penyampaian putusan arbitrase. Yang ketujuh, pemantauan pelaksanaan putusan arbitrase. Dengan menjalankan tugas tersebut, BANI berperan sebagai lembaga arbitrase yang memberikan solusi sengketa bisnis secara independen dan profesional, serta memberikan jaminan terhadap proses penyelesaian yang efisien dan adil bagi para pihak yang terlibat. Yang kedua, tupoksi lembaga LDKH. Tugas pokok dan fungsi lembaga penyelesaian sengketa. Lembaga penyelesaian sengketa LDKH memiliki peran vital dalam menyelesaikan konflik dan sengketa agar dapat dicapai penyelesaiannya yang adil dan berkeadilan. Berikut adalah tugas pokok dan fungsi utama LDKH dalam penyelesaian sengketa, yaitu yang pertama, mediasi sengketa. LDKH bertugas untuk melakukan proses mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa secara damai antara pihak yang berselisih. Penyelesaian sengketa secara tepat dan cepat. LDKH bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa secara tepat dan cepat demi mencegah eskalasi konflik yang lebih besar. Yang ketiga, keterbukaan dan transparansi. LDKH harus menjalankan tugasnya secara terbuka, transparan, dan independen tanpa adanya intervensi dari pihak eksternal. Pendekatan restoratif. LDKH menggunakan pendekatan restoratif dalam menyelesaikan sengketa, yaitu mengupayakan pemulihan hubungan antara pihak yang berselisih dengan mencari solusi yang memperbaiki kerjasama dan keharmonisan di dalam masyarakat. Tupoksi disnaker, yaitu penyuluhan dan konsultasi. Memberikan penyuluhan dan konsultasi kepada buruh dan pengusaha terkait hak dan kewajiban dalam hubungan kerja serta prosedur penyelesaian sengketa ketenaga kerjaan yang berlaku. Dan mediasi, mengupayakan penyelesaian sengketa ketenaga kerjaan melalui mediasi, yaitu proses penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah antara buruh dan pengusaha di bawah bimbingan petugas mediasi disnaker. Penegasan putusan arbitrase. Menegaskan putusan dari Badan Arbitrase Hubungan Industri atau BAHI atau lembaga penyelesaian sengketa ketenaga kerjaan lainnya yang ada dalam upaya memastikan pelaksanaan dan kepatuhan terhadap keputusan tersebut. Tupoksi BPSK. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK memiliki peran vital dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dengan cara yang efisien, efektif, dan adil. Berikut adalah tugas pokok BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen. Yang pertama, penerimaan pengaduan. Yang kedua, menerima penelitian pengaduan. Yang ketiga, mediasi dan negosiasi. Yang keempat, penyuluhan hukum. Yang kelima, pendekatan restoratif. Dan yang keenam, rekomendasi penyelesaian. Dan yang ketujuh, pemantauan pelaksanaan putusan. Di BPSK ini gratis, tidak menggunakan biaya sepeser pun. Jika mau melapor kepada BPSK, itu harus dengan yang jelas, harus dengan yang detail, dan itu sengketanya ke sengketa konsumen. Jangan dengan sengketa apapun. Untuk BPSK itu tersedia di seluruh Indonesia. Jika perkaranya ada di Kota Bandung, berarti kita harus ke Bandung. Dan itu harus satu wilayah, kecuali yang daerah Pangandaran. Itu boleh pergi dari Ciamis, perkaranya boleh pergi ke Pangandaran. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga dapat mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.